Shalom, puji nama Tuhan, haleluya. Selamat sore untuk kita semua. Kita mau percaya bahwa setiap hari kita senantiasa menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita mau datang terlebih dahulu kepada Tuhan, menyerahkan ibadah kita pada sore hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih setia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami mau yakin dan percaya pimpinan Tuhan terus nyata dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Kami mau percaya melalui ibadah ini Tuhan, kami mengalami perkara-perkara ajaib yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan, menaikkan segala ucapan syukur kita yang terbaik hanya untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur. Di dalam
Setiamu nyata bagi setiap kami Tuhan, yang kami nikmati setiap hari Tuhan. Semua berkat karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih lagi naikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak terima segala pujian syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku bersyukur Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat segala kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam hidupku ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
lebih lagi sungguh-sungguh menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan terima setiap pujian syukur kami. Haleluya, amin. Kita mau terus bersyukur kepada Tuhan, menaikkan pujian kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab kasih setianya selalu baru setiap pagi untuk kita. Haleluya. Percaya bahwa kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebab Tuhan adalah kekuatan kita, gunung batu kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Tuhan, bahwa sekalipun bumi ini bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setia Tuhan itu terus nyata dalam kehidupan kita. Kita menyatakan iman kita, bahwa hati kita selalu percaya hanya kepada Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang setia bagi kami Tuhan, Bapa yang mulia, Bapa yang senantiasa menemani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau
sekali lagi. Kau tunjukkan kasih setia. Hanya Yesus yang memberikan kasih setianya untuk kita. Yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari sungguh-sungguh katakan pujian ini, bahwa hanya Tuhan yang setia, hanya Tuhan yang mulia di dalam kehidupan kita. Hanya Dia yang sanggup menyediakan segala sesuatu, bahkan yang belum kita pikirkan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang mulia. Katakan, kau setia. Hanya Kau yang termulia Tuhan di dalam hidup kami. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, cinta-Mu, pemeliharaanmu kepada kami. Sehingga Engkau senantiasa menyertai kami dari hari ke hari. Terima kasih buat hari ini kami siap untuk menerima pesan Tuhan. Tuhan menolong hamba untuk mengkomunikasikannya supaya mendengarkan dan yang menyampaikan sama-sama diberkati. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Mari kita kembali belajar lagi pada hari ini. Kita melihat dengan suatu tema yang saya beri judul pada hari ini adalah jangan pernah berhenti, tetap maju dan terus bergerak. Dengar baik-baik lagi, judulnya jangan pernah berhenti, tetap maju dan terus bergerak. Nah, kita melihat bahwa dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-7 di sana, kalau boleh ya, dengarkan baik-baik saya bacakan. Dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-7 itu dengan perikopnya hidup itu berat. Saya bacakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada seorang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Bapak Ibu, Ayub sendiri di dalam kitabnya di pasal yang ke-7 itu dengan perikop judulnya hidup itu berat. Nah, kita sendiri juga pernah mengalami, bahkan sekarang mengalami dan terus mengalami dan sedang mengalami. Setiap pribadi kita juga, kita tidak akan memungkiri bahwa tantangan dalam perjalanan hidup ini memang berat bagi yang merasakannya. Kalau yang tidak, ya kita tidak tahu juga. Nah, bahwa tekanan dalam persoalan masalah dalam perjalanan hidup ini adalah hal-hal yang memang terjadi karena ini kita masih ada di dalam dunia. Dan inilah yang dikeluhkan oleh Ayub. Bapak Ibu Saudara bayangkan bahwa apa yang dialaminya semula sebelum dia mengalami penderitaan. Dia kaya, dia punya segala sesuatu, punya anak-anak, punya harta dan punya semuanya. Tetapi dalam hitungan menit, ya, tidak sampai dengan hitungan hari, hanya dalam hitungan menit saja, semua yang dimilikinya diambil daripadanya. Artinya hilang. Artinya musnah karena kecelakaan ataupun terjadi musibah. Demikian juga bukan saja harta bendanya, sampai juga kepada anak-anaknya, keluarga, kekasihnya juga demikian. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa inilah kisah perjalanan hidup, bahwa setiap orang akan mengalami yang sama. Mungkin berat atau ringan,
mungkin sangat sulit ataupun sedang-sedang saja. Tapi nama juga masalah, dan namanya juga tantangan, namanya juga pergumulan dalam perjalanan hidup ini harus tetap dijalani. Jangan pernah berhenti, tetap maju dan terus bergerak apapun yang terjadi. Nah, ada seorang penulis yang namanya Vince Lombardi. Saya mengutip tulisan dari Vince Lombardi. Ia menulis begini: pemenang tidak pernah menyerah. Mereka yang sukses bukanlah orang-orang yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus bangkit setelah mengalami kejatuhan. Mereka memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju kemenangan, dan setiap tantangan yang dihadapinya justru memperkuat hati mereka, keyakinan mereka, pengharapan mereka, bahkan tujuan mereka untuk melangkah. Sebab orang yang menyerah tidak pernah menang. Itulah ungkapan, itulah yang ditulis oleh Vince Lombardi sebagai ungkapan yang memberikan dorongan, yang memberikan spirit bagi para pejuang kemanusiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita melihatlah satu kisah, kita belajar lagi satu kisah yang sering kita dengar, dan saya mengambil topik ini dalam 2 Raja-Raja. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja, pasalnya yang keempat lagi kembali. Bagian ini sudah pernah saya menyinggung kepada Bapak Ibu Saudara, tapi ini lagi untuk melengkapi apa yang tema saya singgung pada hari ini. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, kita lihat lagi dan mari kita belajar dari seorang wanita atau perempuan Sunem. Kita lihat 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 berkata, perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem, di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi, bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, jangan tuanku ya abdi Allah, jangan berdusta kepada hambamu ini. 17. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan kita melihat bahwa ini saya mengambil contoh lagi untuk
menuju atau menopang atau menguatkan tema kita, jangan pernah berhenti dan tetaplah maju terus dan berjuang. Nah, kita lihat bahwa inilah perjalanan hidup satu keluarga, yaitu perempuan Sunem dengan suaminya. Dikatakan bahwa wanita ini adalah wanita yang kaya. Di kota itu wanita ini kaya. Tentu kalau ia kaya berarti mereka keluarga ini keluarga yang pengusaha. Katakanlah karena mereka punya ladang, mereka punya segala sesuatu yang bisa mereka kerjakan di ladang mereka, dan suaminya juga bekerja di ladang kalau kita membaca terus. Nah, dan masalah yang terjadi bahwa dia kaya dan dia bisa membeli segala sesuatu. Buktinya dia bisa membangun sebuah rumah. Dia bisa membangun bukan rumah, maksudnya kamar. Dia bisa buat sebuah kamar di lantai yang paling atas, dan tentu kamar itu adalah kamar yang bagus dan yang mungkin cukup mewah juga, dan diletakkanlah perabot-perabotnya di dalam karena dia menyadari bahwa orang yang selalu singgah kepada mereka itu adalah seorang nabi. Karena itu dia melihat bahwa dia tentu memberikan sebuah pelayanan lagi atau satu pelayanan lagi untuk melayani seorang nabi, seorang hamba Tuhan, maka dia membuat fasilitas dan dia membangun sebuah fasilitas bagi Elisa. Tetapi kita lihat bahwa dengan kekayaan yang dia miliki, dengan kemampuan, dia bisa berbuat apa saja. Dia bisa membangun apa saja, dia bisa mengerjakan apa saja, dia bisa membeli apa saja, dia bisa mengadakan apa saja. Tapi masalah keturunan dia tidak bisa melakukannya dengan status atau dengan keberadaannya sebagai orang yang mampu atau orang yang kaya. Dengan harta, dengan uangnya dia tidak bisa membeli keturunan ataupun mendapatkan keturunan, kecuali hanya kembali kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu inilah pergumulan, dan ini juga mungkin menjadi masalah di dalam kehidupan dia pribadi dengan suaminya dan keluarganya. Dan ini menjadi pergumulan, tapi puji Tuhan karena Nabi ada di situ dan hamba Tuhan ada di situ dan merasa bahwa pelayanan keluarga ini terhadap hamba Tuhan ini begitu luar biasa, sehingga tergeraklah hati Elisa untuk memberkati dia. Karena itu Elisa bertanya, apa yang dapat kulakukan bagimu? Karena engkau telah bersusah-susah payah untuk memberkati kami dalam perjalanan pelayanan kami. Tapi wanita itu dia berkata, aku ini tidak kekurangan apapun. Karena aku tinggal di tengah-tengah kaumku, di tengah keluargaku. Mungkin juga pejabat-pejabat, mungkin pembesar-pembesar, mungkin penguasa-penguasa, mungkin tentara-tentara yang ada di situ. Itu bagian daripada keluarganya. Tetapi semua di tengah-tengah keluarga dan di tengah kaum, di tengah keberadaan, di tengah semua kemampuan yang ada, tidak bisa menjawab keturunan bagi dia. Dan karena itulah Elisa bertanya kepada Gehasi, pembantunya, apa yang kita bisa lakukan untuk dia? Dan Gehasi berkata bahwa dia tidak mempunyai anak. Dan ada alasannya bahwa suaminya telah tua, yang mungkin juga secara fisik tidak mungkin akan menurunkan keturunan. Sebab itu Elisa berkata, tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Dan kemudian wanita itu mencela ataupun meragukan ataupun memberikan tantangan balik kepada Elisa, bahwa dia tidak mengharapkan sebuah harapan yang kosong. Dia tidak mengharapkan sebuah janji yang kosong. Dia tidak mengharapkan sebuah ucapan saja tanpa ada buktinya. Karena itu dia berkata, tetapi Elisa berkata bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan atau Nabi adalah hal yang benar dan akan terjadi. Dan akhirnya wanita itu mengandung, terjadilah tahun depan kemudian dia mendapatkan seorang anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kehadiran seorang putra, ketika pergumulan, ketika masalah yang dihadapi bertahun-tahun, karena mungkin wanita ini mandul ataupun suaminya juga, kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dan tentu ini pergumulan berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan kemudian datanglah seorang putra di dalam rumah tangga itu. Bagaimana kita bisa membayangkan saudara dan saya dalam penantian, saudara dan saya dalam pergumulan, kita sedang rindu untuk mendapatkan sesuatu. Kita sedang menantikan atau menunggu sesuatu sebagai harapan kita untuk mendapatkannya.
Apakah itu keturunan, apakah itu pekerjaan, apakah itu hal yang lain ataupun sesuatu yang istimewa yang saudara harapkan, yang kita tidak bisa dapatkan dengan kemampuan kita, tapi kita hanya berharap kepada Tuhan saja. Dan kita berdoa terus dalam waktu yang terus berjalan untuk mendapatkan jawaban. Dan wanita ini mendapat jawaban. Kemudian hadirlah seorang putra. Bagaimana betapa sukacitanya. Seperti saudara dan saya, kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harapkan. Dan kemudian kita bersukacita. Ia bersenang, tentu bahagia, luar biasa. Tentu suasana hatinya berubah. Dari penantian menjadi ucapan syukur. Dari penantian menjadi kata terima kasih. Dari penantian menjadi kebanggaan. Dan ini luar biasa karena kehadiran seorang putra di dalam rumah tangganya. Nah, kesenangan dan kebahagiaan itu terjadi mulai dari putra ini mulai lahir sampai ia mengalami usia anak ataupun juga remaja, karena dia sudah bisa berjalan. Karena dia sudah bisa melangkah sendiri, buktinya dia bisa pergi bertemu dengan bapaknya di tempat pekerjaan, di tempat usaha atau di ladang mereka, di ladang di mana bapaknya bekerja. Dan kita kan kalau kita baca terus kita melihat kisah ini terjadi seperti apa. Karena diceritakan bahwa ketika anak ini mengalami bisa berjalan sendiri, maka dia pergi dan menemui ayahnya di antara para penyabit-penyabit. Dan kemudian dia ketemu dengan bapaknya dan dia ada di sana. Dan apa yang terjadi, entah ada kesalahan yang terjadi, sehingga ada sebuah benda yang mengenai kepalanya. Dan kemudian dia menjerit dan berteriak, kepalaku, kepalaku. Itu ada musibah yang terjadi. Dan akhirnya suaminya berkata, angkatlah anak ini dan bawa pulang kepada ibunya. Bapak Ibu, saya mau singgung bahwa dalam perjuangan perjalanan kehidupan, dalam menghadapi tantangan dan perjuangan, wanita lebih gigih daripada pria. Wanita lebih tangguh daripada pria. Karena pria kebanyakan selalu berpikir simpel, sederhana, gampang saja. Dan anak ini mengalami cedera, anak ini mengalami musibah. Atau musibah yang terjadi di tempat pekerjaan, di perusahaan mereka, di tempat usaha mereka. Tapi suaminya cuma menyuruh pembantunya bahwa angkat dan bawa anak ini pulang kepada ibunya. Dia terlalu tidak memberikan perhatian serius kepada apa yang terjadi bagi anaknya. Ya, kita menyadari bahwa inilah karakter daripada pria. Ini karakter daripada laki-laki. Ini karakterlah daripada suami-suami. Berpikir praktis, mengambil tindakan seadanya saja, tapi lebih berat, lebih banyak memberikan beban dan tanggung jawab kepada istri atau kepada wanita. Karena itu kalau saudara baca terus perhatikan bahwa anak ini disuruh dibawa pulang kepada ibunya. Dan ibunya menerima anak ini tanpa perbantahan. Dan menggendong dan memangku anak ini duduk di pangkuannya. Menerima apa adanya. Bapak Ibu Saudara, kita juga seperti itu kadangkala. Bahkan bertentangan juga dengan itu. Kalau kita melihat bagaimana seorang ibu, saya mau katakan wanita sekarang, ketika anaknya mengalami cedera dan suaminya tidak respon apa yang terjadi, mereka akan bertengkar. Mereka akan ribut, mereka akan berkelahi. Pasti ibu akan berkata, kamu ini bapak tapi tidak perhatikan anak. Bagaimana tanggung jawabmu melihat anak ini? Kamu tinggal aja bekerja dan tidak mengurus anak ini. Orang lain bawa pulang anak ini kepadaku. Dan bla 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 bla. Dan semua terjadi seperti itu. Dan kata-kata terus dan keributan dan pertengkaran. Tapi belajar dari perempuan Sunem ini, ia tidak berkata apa-apa. Menerima anak itu dan memangkunya dan tinggal diam di dalam rumah. Mungkin dia berdoa, kita tidak tahu. Atau dia menanti sebuah pertolongan datang. Menunggu suaminya mungkin ada respon. Menunggu orang lain untuk datang memberikan. Karena tidak tahu bagaimana caranya mengobati. Atau bagaimana caranya menolong anak ini. Wong kepalanya saja mungkin luka ataupun pecah ataupun lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi ketika siang hari, maka matilah anak itu di atas pangkuan ibunya. Dan ibunya membawa anak itu naik ke atas tempat kamar atas dan meletakkannya. Kemudian ia berkata kepada suaminya. Dia katakan kepada suaminya, dia katakan ke seorang pembantu, dia suruh panggil suaminya. Ketika suaminya dipanggil datang, dia bilang, siapkan keledai dan aku akan pergi kepada Elisa. Ayat 23 berkata,
Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru atau bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, seorang bapak, seorang ayah ketika menyaksikan anaknya cedera tidak mengambil respon. Bahkan ibu kekasih telah menyaksikan bahwa anaknya telah meninggal. Tapi dia tidak konfirmasi soal kematian itu kepada suaminya. Dengan diam-diam ia maju dan bergerak. Mengapa demikian? Dia tidak berkata kepada suaminya, anak ini sudah meninggal. Kenapa dia tidak konfirmasi dengan suaminya tentang kejadian yang terjadi? Karena dia tahu persis, ingat baik-baik, alasan yang tepat untuk memperjuangkan masalahnya. Dia tahu yang tepat, membuang energi, membuang tenaga, membuang waktu, bahkan mendatangkan juga kesalahan ketika bertengkar dengan suami. Dia memilih bahwa dia harus kembali kepada Elisa dan kembali kepada Tuhan, sebagaimana firman disampaikan kepadanya dan sebuah harapan yang dilepaskan kepadanya. Dan itu telah menjadi nyata, tetapi kemudian pada akhirnya ceritanya berbeda. Karena apa yang didambakan dan diharapkannya juga diambil dalam waktu yang singkat, dengan tanpa ada pergumulan terlalu panjang. Dan anak itu meninggal. Bagaimana saudara melihat dan merasakan betapa hancurnya hatinya. Karena waktu itu dia sampai kepada Elisa dan memeluk kaki Elisa. Dan Elisa berkata kepada pembantunya, biarkanlah dia, sebab hatinya pedih. Dalam kepedihan, dalam tekanan, dalam kesedihan, dalam air mata, tetap maju dan terus melangkah. Dia berkata kepada Elisa, bukankah aku sudah berkata bahwa jangan memberi aku harapan yang kosong, dan jangan memberikan kepada aku sebuah harapan yang tidak atau yang sia-sia. Dan Elisa mengerti, karena Tuhan menyembunyikan hal ini daripada Elisa dan tidak memberitahukannya lebih dulu. Tapi ketika melihat sikap daripada wanita ini, Elisa mengerti bahwa anak itu sudah tidak ada. Karena itu Elisa bangkit dan pergi bersama dengan dia dan kembali ke rumahnya. Sebab wanita itu menuntut, adakah ku minta sesuatu? Adakah ku ingin sesuatu daripadamu? Tetapi karena engkau sendiri mengatakannya, dan sekarang aku datang untuk menuntutnya. Saudara dengar, wanita ini tidak kembali sekedar hanya meminta pertanggungjawaban kepada Elisa. Tapi dalam pengertian kita yang dimana saya juga memahami bahwa dia harus kembali kepada Tuhan. Ada berapa banyak di antara kita yang mengalami kegagalan dan kita tidak bertekad untuk kembali kepada Tuhan. Kita memang berjuang dan kita tidak pernah berhenti. Kita terus bergerak, tapi bukan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Bukan mengarahkan tujuan kita kepada Tuhan. Tapi kita justru memilih alamat yang lain. Cara yang berbeda dengan Alkitab mengajarkan. Cara yang berbeda dengan Tuhan ajarkan. Dan wanita ini telah memberikan sebuah teladan yang cocok. Jangan pernah berhenti, tetap maju terus dan bergerak. Tetapi dengan harapan kepada Tuhan. Karena itu Elisa sebagai gambaran di mana ia kembali kepada Tuhan. Elisa sebagai contoh bagaimana ia kembali kepada Tuhan dan meminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu Elisa kembali bersama-sama dengan dia dan pergi dan naik ke ruang atas. Dan kemudian lewat pertolongan doa daripada Elisa dengan membaringkan tubuhnya di atas anak itu berkali-kali. Dan bangkit berjalan di dalam ruangan dan kemudian melakukannya. Dan akhirnya anak itu bersin sampai 7 kali dan kemudian hidup. Elisa berkata kepada pembantunya, panggillah wanita itu. Dan kemudian dipanggilnya wanita ini masuk dan menggendong anaknya kembali hidup. Inilah perempuan-perempuan yang disebut pejuang. Inilah wanita-wanita yang disebut pejuang.
Bapak Ibu bayangkan, kalau kita yang mengalami hal itu, tentu kita pasti memilih untuk bertengkar. Tentu kita pasti memilih untuk mempersalahkan si A dan si B. Apalagi suami, yang hari itu juga terjadi karena di tempat pekerjaan suaminya. Tentu keluarga daripada istrinya akan mempersalahkan suaminya. Kalau kondisi itu terjadi di kita, kita pasti punya pilihan yang salah. Tapi dengarkan baik-baik dan mari kita belajar dari wanita Sunem ini, luar biasa. Bahwa orang yang mengerti tentang kebenaran, walaupun tidak diceritakan banyak status tentang kerohaniannya, tentang keyakinan, tentang percayanya, tetapi ia adalah wanita yang baik. Karena dengan kekayaannya dia bisa melayani nabi dan hamba Tuhan. Dan dia diberkati, tetapi kemudian ada tantangan. Dan kita lihat bagaimana sikap dia. Mari belajar, inilah para pejuang, bahwa orang yang menyerah tidak pernah menang. Dan wanita ini berjuang terus dengan maju. Dia katakan, jangan tahan-tahan aku dalam perjalanan, kecuali aku minta, baru kita bisa berhenti. Pembantunya diperintahkan jalan terus dan maju terus. Artinya dengan mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan terus maju. Dan apa yang terjadi? Anaknya hidup. Inilah perjuangan bagaimana untuk menjawab masalahnya. Dia tahu alamat yang tepat, kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada berapa banyak di antara kita yang setiap waktu, setiap saat mengalami masalah, kegagalan, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan arah pandangan kita? Bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita memilih untuk ribut dan bertengkar dan mempersalahkan orang lain sebagai penyebab kegagalan? Ataukah kita memilih tetap diam dan mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan terus maju melakukan apa yang tepat dengan langkah kita untuk meminta pertolongan Tuhan? Mari belajar dari wanita Sunem ini supaya kita mengambil langkah yang bijak untuk tidak ribut bertengkar dengan suami, sia-sia saja tidak akan menjawab anak ini untuk hidup. Tetapi pilihan yang tepat adalah kembali kepada Tuhan, membawa pergumulan dan terus maju, dan Tuhan akan menolong kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang besar kepada kami. Telah menolong kami untuk memahami sebuah perjalanan hidup. Tentu ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Sakit, penyakit, dan kesusahan juga mampir dalam perjalanan kami. Tapi berilah kami pemahaman yang benar untuk mengarahkan pandangan kami untuk selalu tertuju kepada Tuhan. Membawa setiap pergumulan kepada Tuhan. Karena itu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang menantikan jawaban Tuhan akan menjawab. Bahkan yang mengalami kesulitan dibukakan jalan kemudahan oleh Tuhan. Terima kasih, berkati juga para pendengar semua yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat. Pertolongan datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menolong kita. Dan di dalam pelayanan kasih karunia Roh Kudus, menyertai, menghibur, menguatkan, dan meneguhkan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.